Ayo, lekas naik. Satu hal yang menjadi bagian dari setiap perjalanan kereta adalah bebatuan yang kamu lihat di bawah dan di sepanjang rel kereta. Untuk apa sebenarnya batu-batu itu? Dan bagaimana tumpukan bebatuan itu tidak ambyar saat dilalui kereta yang berat? Banyak sekali pertanyaannya, dan saya punya semua jawabannya. Bagaimana balas rel kereta dibuat? Sebagai permulaan, tumpukan bebatuan itu punya nama, yaitu balas rel kereta. Tugas balas sangat penting. Kereta mengangkut sekitar 40% dari kargo dunia, sehingga membutuhkan rel dengan kondisi yang bagus dan dibangun dengan ketelitian penuh. Jadi, kamu tidak bisa sekedar menumpuk bebatuan, meletakkan rel di atasnya, dan selesai. Ketebalan lapisan balas seringnya tergantung kepada kondisi tempat balas itu dibuat, medan wilayahnya, dan seberapa padat serta lalu lintas macam apa yang akan melalui rel itu. Tapi balas biasanya dibuat setebal 25 cm, kemudian diisi sampai puncak bantalan rel, yaitu balok kayu atau beton di antara rel yang menjaga rel tetap di tempatnya. Jika balas tidak cukup tebal, rel kereta bisa amblas. Wah! Bisakah menggunakan sembarang batu untuk balas? Tidak, maaf. Jika kamu lebih jeli memperhatikan batu-batu ini, kamu akan melihat tidak ada satu butir batu pun yang halus. Tapi setiap batunya tajam bergerigi, dan itu bukan kebetulan. Jika kamu menggunakan bebatuan bulat, mereka akan menggelincir turun dan balas akan menyebar. Itu tidak bagus karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan sokongan dan kekukuhan kepada rel kereta. Jadi untuk mencegah terjadinya kekacauan besar itu, balas dibuat dari kerikil yang dipecahkan, yang kemudian tepi-tepi tajamnya saling mengunci seperti pada puzzle. Di bagian-bagian balas yang baru diletakkan, batas kecepatan juga selalu diturunkan. Ini memberikan waktu bagi bebatuan itu untuk menjadi solid. Baik, tapi apa kegunaan balas itu? Nah, kini kamu sudah paham bebatuan ini berfungsi untuk menyokong rel kereta api, tapi bukan cuma itu. Rel kereta terpapar banyak kondisi yang mudah membuatnya aus. Hujan deras dapat membanjiri rel, getaran lambat laun dapat menghancurkannya, dan tekanan panas serta gesekan menyebabkan rel mengembang dan menyusut. Rel juga bisa tertutup oleh rerumputan. Jadi, fungsi balas adalah melindungi rel kereta dari semua itu. Balas memudahkan drainase dan mencegah rel kereta tergenang banjir. Balas menyerap getaran, menjaga pemuaian tetap pada batas minimal yang aman, dan tidak memungkinkan tanaman tumbuh di bawahnya. Seperti kereta dan relnya sendiri, balas juga membutuhkan pemeliharaan dan pembersihan rutin. Jika bebatuan itu tertutup oleh banyak lumpur dan kotoran, maka itu tak bisa efektif mengeringkan air. Oke, kini setelah kamu tahu semua dasar tentang balas rel kereta, karena semua orang juga memikirkannya kan? Mari kita lihat beberapa fakta rel kereta seru yang bisa kamu bahas saat berkumpul bersama teman. Kenapa rel kereta mempunyai celah? Maksud saya bukan jarak antara balok kayu atau beton itu. Ingat namanya tadi? Bantalan rel. Benar, orang Eropa menyebutnya slipper. Tapi yang saya maksud adalah celah antara rel. Apakah tidak berisiko kereta anjlok? Tentu saja tidak. Saat membangun rel kereta, para teknisi menyediakan celah kecil supaya ada ruang untuk rel memuai. Baja memuai saat suhu meninggi, seperti pada musim panas. Pemuaian itu bisa juga disebabkan oleh gesekan dari kereta yang bergerak. Jika tidak ada celah, rel akan memuai dan melengkung. Lambat laun akan berubah bentuk dan berbahaya jika digunakan. Bagaimana rel kereta terlindung dari karat? Karat pada rel kereta disebabkan oleh uap air, kelembapan, udara beku, dan garam jalan. Faktor-faktor yang tidak dapat sepenuhnya kamu hindari dalam pemeliharaan rel kereta. Tapi, ada cara untuk melindungi rel dari kerusakan yang disebabkan oleh karat, atau paling tidak memperlambat prosesnya. Saat rel dibangun, para teknisi memilih baja berkualitas tinggi karena tidak rawan korosi. Dan karena gesekan yang terus-menerus, bagian atas dan samping atas rel selalu tergosok, sehingga bebas karat. Tapi, apa yang akan terjadi jika bagian dalam rel berkarat seiring waktu? Nah, itulah sebabnya ada pemeriksaan berkala. Para petugas mencatat keadaan rel dan mereka akan mengganti sebagian atau keseluruhan rel jika saatnya tiba. Kalian bisa melihat rel-rel yang berkarat di jalur yang jarang atau tidak lagi dilewati kereta. Jadi, semakin terbengkalai relnya, semakin berkarat keadaannya. Ternyata, kunci mencegah rel dari karat adalah dengan menggunakannya secara teratur. Berbahayakah naik kereta selama badai petir?
Ya, pastinya akan lebih aman berada di dalam kereta daripada di tempat terbuka selama badai. Tapi di dalam kereta juga bisa jadi lebih aman daripada di dalam bangunan. Mengejutkan kan? Bagaimanapun, kereta adalah gerbong logam besar yang bergerak di atas logam juga. Jika kamu tahu kenapa pesawat tidak rusak oleh sambaran petir, pasti kamu sobat setia sisi terang. Kalian juga akan tahu bahwa pesawat bertindak sebagai sangkar Faraday raksasa. Hal yang sama berlaku bagi kereta, dan cara kerjanya seperti ini. Sangkar itu melindungi bagian dalam kereta dari medan elektromagnetik atau petir dengan merambatkan arus di bagian luarnya. Jadi, meski petir menyambar kereta, kamu akan aman di dalamnya. Bahkan jika kamu sedang memegang garpu. Kalau tidak, itu akan menjadi pengalaman yang mengejutkan. Kenapa kereta berpindah jalur saat berjalan? Jawabannya jelas. Jalurnya bergeser, dan kereta harus menuju arah itu. Tapi inilah yang mengejutkan saya. Terkadang, dua kereta berjalan di jalur yang sama, dan yang satu harus berhenti, sehingga yang lain bisa lewat. Pergantian ini memungkinkan lalu lintas bergerak lebih efektif. Ini juga harus dilakukan dengan lancar karena mayoritas kereta anjlok terjadi saat sebuah kereta berpindah jalur. Prosesnya biasanya sangat hati-hati dan dilakukan dengan sangat profesional, sehingga penumpang bahkan tak menyadarinya. Apakah wesel itu? Salah satu cara mengirimkan uang di masa lalu? Boleh juga. Tapi dalam dunia kereta, wesel adalah titik di mana rel sebelah kiri dan kanan bersilangan. Jika kamu melihatnya dari atas, bentuknya mirip seperti kaki katak. Ukuran dan bentuk wesel ini bervariasi tergantung sudut belokannya. Wesel diberi nama sesuai ukurannya. Angka yang lebih tinggi artinya weselnya lebih besar dan belokannya lebih halus. Kenapa kereta selalu membunyikan klaksonnya? Klakson kereta tentu bukan untuk kesenangan atau hiburan penumpang. Kereta membunyikan klakson karena sejumlah alasan keamanan, dan mereka menggunakan klakson angin raksasa. Udara terkompresi ditiupkan melalui sebuah plat logam, dan ini menyebabkan getaran. Getaran itu menimbulkan gelombang bunyi yang mengalir melalui dan seringnya diperkeras oleh terompet. Semua bunyi klakson kereta memiliki arti khusus, tapi tujuan utamanya adalah untuk memberi tanda atau memperingatkan orang atau hewan bahwa kereta sedang mendekat. Satu kali klakson panjang, artinya kereta sedang mendekati stasiun. Bunyi ini dibuat untuk menarik perhatian orang-orang di peron. Dua kali klakson panjang, artinya rem telah dilepaskan dan kereta mulai bergerak. Beberapa peluit panjang, artinya kereta sedang mendekati persimpangan. Dengan kata lain, jika kamu berada di persimpangan itu, jangan menyeberangi rel. Serangkaian klakson pendek terdengar jika kendaraan atau hewan ternak berada di jalur kereta dan mereka harus menyingkir. Kini saya berikan gambaran. Sebuah kereta barang yang berjalan dengan kecepatan 90 km per jam membutuhkan jarak lebih dari 18 panjang lapangan bola untuk berhenti total. Jadi, jika kamu tinggal di dekat rel kereta dan kamu tersentak bangun karena bunyi klakson kereta, ingatlah, itu semua demi keselamatan. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru tentang rel kereta hari ini, tekan tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Dan inilah beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.